e-pasien. E-pasien di kita itu kalau di SIMRS Kanza itu ada di folder SIMRS yang kemarin. Terus kemudian ada e-pasien. Nah, ini ya. Ini filenya e-pasien. Nah, ini silahkan di-copy terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah di-copy, kita paste ke dalam SAM. Terus ke dalam htdoc. Ya, nah ini saya taruh di sini e-pasien. Terus untuk menjalankannya, kita menggunakan browser. Nah, ini ceritanya saya ketik seperti ini, localhost, terus e-pasien. Nah, ini yang nanti bisa kita taruh ke alamat ke VPS, terus IP-nya tinggal ditembak ke server, atau kalau punya IP public ya bisa langsung disetting di IP publiknya. Nah, terus kemudian untuk e-pasien ini ada beberapa menu, ada tentang kami, dokter, jadwal praktek, fasilitas dari kamar, radiologi, laborat, operasi, terus kemudian buat janji atau booking. Ya, ini buat janji atau booking. Nah, terus kemudian di bagian bawah ada poli, terus ada kerjasama asuransi, ada ketersediaan darah karena di kita ada menu ketersediaan darah. Nah, terus kemudian bagi yang sudah punya user sama password login untuk pasien bisa menggunakan login. Nah, fitur-fiturnya itu seperti itu. Nah, untuk di netbin-nya tinggal kita buka open project, terus kemudian kita cari ke dalam folder htdoc tadi, terus kita buka e-pasien. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada tulisan Kanza e-pasien. Nah, koneksi terputus Pak. Saya jelaskan dulu untuk di e-pasien ini, konfigurasinya itu ada di dalam folder CONV. Untuk CSS yang digunakan itu ada di dalam folder CSS. Untuk font yang digunakan di sini, beberapa font itu dimasukkan di sini, di dalam folder font. Ya, nah, di dalam folder font. Terus kemudian ada folder image. Ini yang digunakan untuk tampilan di interface-nya sini. Jadi kalau mau diganti-ganti, dari sisi interface atau gambar-gambarnya ini cukup dirubah dari folder tersebut. Terus kemudian ada JavaScript. Nah, ini JavaScript-nya di sini. Ada banyak ya, ini yang kita gunakan. Terus kemudian ada plugin. Nah, plugin-plugin yang dipakai di SIMRS Kanza baik itu Bootstrap dan lain-lain itu di sini. Terus kemudian untuk indeksnya di kita ada 3 indeks. Nah, ini indeks utama. Nah, di sini ya. Di indeks ini nanti digunakan untuk membedakan antara tampilan yang pengunjung, ini tampilan pengunjung. Nah, tampilan pengunjung ini kalau dipanggil itu yang ini, ya. Nah, itu yang ini indeks pengunjung. Nah, ini kalau dibuka awal itu yang tampilan ini. Terus kemudian indeks user ini ketika nanti dia login, ya. Untuk mendeteksi dia pasien atau tidak itu dideteksinya dari sini. Ya, sessionnya ini masuk sebagai pasien atau bukan. Kalau dia bukan pasien, maka yang dipanggil adalah pengunjung. Terus kemudian ketika dia adalah pasien sudah bisa login, maka dia sessionnya berubah isinya. Terus kemudian atau sudah ada datanya, baru nanti dipanggil yang index user. Nah, index user itu ketika kita login seperti ini. Saya menggunakan user pasien. Terus kemudian tes, saya masukkan captcha-nya 6255. Ini login. Nah, ini menggunakan indeks user tadi. Nah, indeks user tadi ya di sini. Nah, ini dari posisi awal. Nah, indeks user itu isinya seperti ini. Jika dia sessionnya session pasien atau memang terisi, terus kemudian langsung di sini ada beberapa session yang saya gunakan untuk menyimpan seperti nama asli pasien, terus kemudian email, jenis kelamin, foto, dan lain sebagainya. Ya, itu saya simpan di session. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak terlalu banyak main query. Jadi resource ke servernya bisa kita rem, ya. Karena ini kan dipakai terus di semua formnya, jadi tidak perlu ngambil query yang bisa dipakai, kita setting di awal. Nah, ini ya.
Itu. Nah, ini ada beberapa session. Ya. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian di dalam folder CONV ini ada beberapa settingan. Ada kalender, ini cuma untuk konversi saja ya. Terus kemudian ada CONV. Nah, settingan ini ada hostname, username, password, ini disetting sesuai dengan settingan yang ada di dalam database kita, disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian untuk simpan edit delete di e-pasien ini, termasuk di web APBS juga sama sebenarnya. Nah, ini settingannya sama ya, ada config-nya. Nah, ini simpan edit delete ada di sini, termasuk pengaturan keamanannya yang bagi saya ini sudah cukup. Tapi kalau mau dibuat security keamanan sendiri dipersilakan. Ya, ini function-function yang kita gunakan untuk manggil query, menambahkan data, terus kemudian menghapus data, terus kemudian konversi harian, terus kemudian mengenkripsi atau membuat terbilang itu juga dari sini, terus kemudian mengenkripsi itu juga dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian untuk pengaturan halaman itu ada di dalam folder comment. Nah, di dalam folder comment yang ada di sini, ini digunakan untuk mengatur halaman. Jadi kalau dia belum dimasukkan di sini alamat URL-nya atau alamat pack-nya, itu dia tidak akan bisa dipanggil. Ya, ini untuk pengaturan halaman. Nah, pengaturan halamannya itu dimasukkan di dalam form protect. Jadi yang bisa dipanggil itu hanya yang ada di sini. Kalau dia tidak ada, dia akan dikembalikan ke user home. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, ini kalau kita buka di ujung atas, ini ada ACT booking registrasi. ACT booking registrasi di situ. Nah, itu tuh di sini ada ACT booking registrasi, itu tuh dicatatkan di sini. Nah, salah satu yang ada di sini. Kalau dia tidak ada, ya nanti dia dikembalikan ke posisi depan. Ya, nah, misalnya, nah ini saya cari fasilitas kamar user. Nah ini kalau kita cari di atas, nah ini tinggal di copy paste aja di sini nih. Nah nanti langsung terbuka ya. Tapi kalau dia tidak ada, misalnya dia hanya dibikin asal seperti ini, nah dia langsung kembali ke home-nya. Ya. Nah, ini digunakan untuk nyeting di situ. Jadi dicatatkan di sini yang nggak ada di sini dilempar langsung ke home. Ya, seperti itu. Terus kemudian kalau sudah untuk nanti ketika dia di pack utamanya di index user, nah ini kalau kita buka sampai ke bawah seperti ini. Ini ada menu utama itu yang di sini. Nah, ada tulisan menu utama ya. Nah, itu di sini ke bawahnya. Nah, ini ada indeks. Nah, itu diatur di sini nih. Untuk memanggilnya tinggal diatur di sini. Kalau yang nggak ada ya nanti dilempar ke form utama. Seperti itu. Terus kemudian untuk halamannya itu nanti halamannya ditampilkan dari sini. Nah, halaman yang ada di sini, seluruhnya yang ada di sini, itu nampilkannya dari function yang ada di sini. Action pack namanya. Ini kalau kita klik, nah ini dia merujuk ke sini. Untuk action pack-nya dia dibagi menjadi dua, ketika posisinya sebagai pasien dan posisinya sebagai pengunjung biasa. Kalau untuk pengunjung biasa, karena ini tidak ada isi di cek sesi, maka dia mengambilnya kembali ke posisi yang tadi sebelumnya yang warna putih. Nah, itu yang bisa dibuka pack ini. Ini kita catatkan ketika dia milih home pasien, maka diarahkan ke indeks. Ketika dia milih ke fasilitas operasi, dia memanggil file yang ada di dalam folder pack. Nah, ini ada folder pack. Terus kemudian dia tinggal memilih yang ada di sini ya. Ini pack folder pack itu di sini. Ketika dipilih cek poli, dia memanggil pack list poli. Itu kalau posisinya dia user biasa atau pengunjung. Kalau dia posisinya sebagai pasien, ketika diklik riwayat periksa, tapi ininya sudah kita catatkan dulu di sini ya. Kalau nggak dicatatkan dia nggak mau. Ya, ini untuk lumayan menjaga keamanan ya. Surat rujuk. Ketika diklik di sini, dia manggil yang ada di sini, list surat rujuk. Nah, di sini ya, surat rujuk. Nah, di sini. Nah, panggil di sini, keluar di sini. Nah,
Ini yang ada di Simera saja. Terus di bagian atas itu ada namanya action menu. Action menu itu digunakan untuk yang posisi di atas ketika posisi di sini. Ya, nah ini di sini. Ketika diklik, dia tampil beberapa menu baru. Nah, itu tuh ngambilnya dari sini. Action menu, ya. Nah, itu bisa kita lihat di indeks pengunjung. Nah, ini ada action menu namanya. Nah, ketika di atas ini dia nampilkan ada beberapa menu. Dia klik di sini. Ya, dia dibedakan ketika diklik home sama yang lain. Nah, itu dari sini. Ada di indeks pengunjung. Ya, di sini. Jadi memang dua indeks. Ya. Terus ketika dia login, 1, 2, 3, 4, 495, 490. Nah, di sini ya. Nah, terus kemudian kalau kita ingin membuat menu di sebelah kiri, berarti yang kita buka itu adalah di indeks usernya, karena yang mau kita tambahkan posisi setelah login. Nah, ini ada permintaan surat dan lain-lain. Ketika kita klik dia ada seperti ini ya. Nah, tinggal kita kopikan saja nanti. Nah, kita buka dulu indeks usernya di atas. Ini ada beberapa progress bar, info container, ini indeks user, jadwal dokter. Nah, ini ya, ini bisa kita copy. Bawah ada jadwal dokter. Nah, ini saya copy saja ke bawah. Saya mau membuat menu baru. Ceritanya, saya gunakan untuk menampilkan hasil permintaan labnya. Jadi permintaan labnya itu nanti tampil di situ. Ya, jadi si pasien ketika misalnya dia yang periksanya cari lab, nanti sebelum dia ambil hasil lab sudah langsung kelihatan di HP-nya. Ya, nah ini saya tampilkan dulu. Saya masukkan di sini misalnya riwayat, ya. Nanti ada riwayat permintaan, riwayat pemeriksaan. Nah, gini aja ya. Nah, terus kalau ini saya load di sini, nah dia nambah di sini nih, ya. Ada riwayat pemeriksaan. Nah, ini. Terus kemudian di riwayat pemeriksaannya ini kayaknya yang cocok riwayat saja kayaknya ya. Gini aja. Nah, ini saya hapus dulu. Terus kemudian halaman, nah ini nanti digunakan untuk mengakses. Halaman di sini digunakan untuk menyimpan variabel. Terus kemudian kalau sudah, yang dimasukkan di sini harus dicatatkan ke dalam folder komen. Nah, lain saya hapus dulu, ya. Nah, nanti harus dicatatkan di sini. Nah, kalau misalnya dia tidak dicatatkan, ya nanti tidak bisa diakses. Kenapa ini Adin? Ya, nah ini saya cari riwayat. Nah, terus kemudian ini saya ambil riwayat laborat user. Terus kemudian saya masukkan di sini. Ini riwayat. Terus kemudian ini
riwayat permintaan lab. Nah, ini kalau saya tampilkan di sini, reload. Nah, ini ada riwayat, saya klik. Nah, ini ada permintaan lab. Ketika saya klik di sini, nah, permintaan, dia langsung kembali ke form utama karena memang belum dicatatkan. Ya, ininya dia langsung lari. Walaupun di sini tertulis riwayat laborat user, tapi posisinya dia tetap ke form utama karena memang belum dicatatkan. Nah, kita catatkan terlebih dahulu. Yang kita catatkan adalah sub halaman yang ada di sini. Nah, ini riwayat laborat user. Nah, ini harus kita masukkan di sini. Komen, terus kita copy paste. Terus tadi indeks usernya itu riwayat laborat user. Ya, saya paste di komen. Nah, di sini. Terus kemudian, nah kalau sudah dicatatkan di sini, tuh. Nah ini nanti digunakan untuk manggil, tapi ini belum bisa dipanggil ya, karena posisinya di sini dia belum dicatatkan ya, dia nggak boleh mengakses yang tulisan ini selama dia belum dicatatkan di atas. Ya, nanti posisinya masih sama. List riwayat laborat. Kita reload dulu. Nah, ini diklik, error ya. Filenya tidak ditemukan. Terus kemudian kalau sudah di sini, jangan lupa dicatat di bagian atas. Kita catatkan dulu ke sini. Nah, biar nanti tidak bisa dibuka untuk user level biasa. Jadi hanya bisa dibuka oleh user level yang sudah login ya, atau sebagai pasien. Ini sudah kita catatkan di sini. Terus di bawah ketika kita buka yang lain nggak error. Nah, ini ketika ini kita klik riwayat permintaan lab, dia error karena filenya belum dibuat ya. File open atau tidak bisa membuka. Nah, kita cari dulu yang bisa kita copy paste. Boleh ngambil dari salah satu yang ada di sini. Misalnya kayak riwayat periksa. Ini kan ada riwayat periksa ya. Nah, boleh di copy. Nah, terus kemudian saya rename. Saya beri nama riwayat laborat. Terus kemudian kalau sudah saya coba klik lagi. Nah, sudah langsung keluar, tapi posisinya dia isinya riwayat kunjungan atau pemeriksaan. Nah, ini kita coba buka. Nah, terus di ujung atas itu ada seperti ini. Ya. Ini digunakan untuk settingan agar ketika dia dibuka langsung, kadang ada orang iseng itu seperti ini. Nah, dia menerka-nerka isi yang ada di dalamnya. Nah, dia mengecek sini, terus kadang ada hacker itu kayak gini dia. Ada isi apa saja sih? Nah, dia seperti ini, terus kemudian kadang dia ngetes seperti ini juga CONV, kayaknya ini ada file CONV.php-nya nih. Nah, maksudnya biar dia langsung kembali ke form utama seperti ini. Ya. Nah, misalnya dia memasukkan CONV. Nah, ini saya bikin proteksinya agar ketika dia nyari folder, ketika di enter, dia itu kembali ke posisi form utama. Makanya di bagian atas itu saya buatkan seperti ini. Terus untuk setiap foldernya itu saya kasih folder index. Fungsinya buat ngonter kalau dia dibuka langsung, dia langsung balik ke posisi form utama. Ini biasanya saya beri seperti ini untuk di setiap foldernya. Jadi biar nggak ngetes-ngetes orang. Nah, ini di dalam foldernya cek, nah ada sama seperti ini semua. Nah, ini indeks ya. Nah, sama ini di setiap foldernya saya sediakan seperti ini biar ketika dia dibuka balik ke posisi form utama. Jadi orang tidak bisa melihat isi folder di dalamnya.
Dan ini ketika dia dibuka langsung, dia langsung ke form utama. Ya, seperti ini. Ini tadi riwayat obat, terus judulnya bisa kita ganti riwayat permintaan lab. Nah, ini kalau saya reload, dia otomatis berubah menjadi permintaan lab. Nah, ini ya. Nah, riwayat permintaan lab. Nah, terus kemudian kalau sudah di atas ini yang mau ditampilkan apa saja. Nah, misalnya yang kita tampilkan, saya lihat di cari permintaan lab, ini ada permintaan ordernya. Saya samakan mungkin yang ada di sini. Jadi ada nomor permintaan, terus kemudian di sini ada jam sama tanggal permintaan, terus jam pengambilan sampel sampai hasil jamnya, terus dokter yang merujuk siapa ya. Nah, terus kemudian dia dari poli mana, terus kemudian kalau ada diagnosa klinis dia masuk di sini. Ya, itu bisa dimasukkan. Nah, ini saya masukkan dulu. Saya masukkan tanggal dan jam. Terus kemudian nomor permintaan. Ini nomor permintaan. Terus kemudian kalau sudah saya cari di sini tadi dokter perujuk. Ini sudah ada dokter. Ini aja dokter perujuk. Perujuk. Enggak, saya cek dulu. Ini layout index user. Ini ditampilkan itu dokter perujuk, tanggal dan jam, nomor permintaan, terus nggak usah pakai poliklinik ya, karena ada yang rawat inap dan rawat jalan gitu. Dokter perujuk. Terus kemudian kayaknya cara bayar saja. Tanggal dan jam, nomor permintaan, cara bayar, dokter yang merujuk. Terus kemudian diagnosa klinisnya kita coba masukkan ya, diagnosa klinisnya. Masukkan. Terus kemudian ini detail. Nah, nanti detailnya kita kasih tanda untuk nampilkan detail permintaan atau detail hasil. Ya, ini saya cari riwayat permintaan lab. Nah, ini sudah masuk kan? Nah, ini nanti isinya tanggal dan jam. Terus kemudian di sini nomor permintaannya berapa. Terus kemudian ada cara bayarnya, dokter perujuk. Kayaknya ini apa dikurangi aja diagnosa klinisnya, nggak perlu kita tampilkan. Dan nggak terlalu panjang ya. Ini saya kasih 15. Terus kemudian ini persentasenya mau berapa persen di sini untuk lebar dan kolom-kolomnya. Terus kemudian kalau sudah saya tinggal masukkan query yang ada di sini tadi. Ya.
Query-nya seperti yang kita pelajari di awal kemarin. Untuk modulnya bisa dipelajari di apa namanya? Di yang modul yang saya share kemarin. Nah, ini kita ngambilnya dari tabel permintaan lab. Permintaan lab. Ya. List riwayat obat saya masukkan di sini. Select permintaan lab titik, terus saya tampilkan nomor order, terus kemudian dia ada tanggal permintaan, saya ambil. Nah, ini nama kolomnya, kalau yang depannya ini nama tadi tabelnya. Tanggal. Terus kemudian karena ada jamnya juga, jamnya saya masukkan di sini. Nah, ini jam permintaan. Terus kemudian ada dokter, nama dokter, terus polinya nggak perlu. Terus kemudian ada diagnosa klinis. Ada permintaan lab. Terus sudah from permintaan lab. Kita join dokter on permintaan lab sama dengan, terus ini ada dokter perujuk. Nah, sama dengan dokter kode dokter. Kita tidak perlu inner join dengan poliklinik. Nah, ini inner join-nya dengan rek periksa. Inner permintaan lab, inner join dokter on permintaan lab, inner join rek periksa on rek periksa titik. Nomor rawat sama dengan permintaan lab titik nomor lawat ya. Jadi relasinya di sini nih. Terus permintaan nomor rawat yang mana registrasi periksa ini ngambil dari sini ya. Encrypt, decrypt, terus session, terus ini DD itu artinya decrypt. Nah, posisi ketika user itu login, dia login. Di sini ada perintah untuk login. Nah, di sini ya. Nah, ketika dia login, itu tuh user sama password atau nomor RM, itu saya simpan di sini. Ya, sessionnya saya enkripsi. Ya, ketika dia user login, ketika tadi diklik tombol simpan, simpan ketika dia login, diklik tombol login, itu kalau dia memang ditemukan datanya, ini saya simpan menjadi sessionnya di sini dan dia dienkripsi. Makanya ketika kita lakukan di sini, ini ketika dia nampilkan itu dari nomor RM yang tadi dienkripsi, kita decrypt biar keluar lagi nomor RM-nya, ya pakainya seperti ini. Dan di SIM Meras Kanja
ada beberapa form yang itu tuh sebenarnya kita enkripsi ya, kayak gini ya. Ini saya klik. Nah, ini sebenarnya di atas itu ada tulisan seperti ini, IEM ya. Nah, IEM itu tadi digunakan untuk melihat untuk apa? Dienkripsi. Jadi nomor RM-nya itu tidak bisa asal dibuka orang. Karena posisinya kita menggunakan browser, nomor RM bisa langsung ditembakkan di sini. Makanya itu saya enkripsi biar tidak bisa dibuka sembarangan. Ya, orang kalau apal nomor rawat gini dia ngetes-ngetes, nah, bisa seperti itu tadi untuk menjaga security-nya enkripsi ya. Nah, seperti itu. Ya, error terlebih dahulu. Terus session pasien. Terus kalau sudah tinggal kita tampilkan. Ini ada tanggal. Terus, nah kalau di Java kemarin ketika kita menggunakan Java untuk menyambung dengan kalimat itu menggunakan plus. Tapi kalau di PHP itu untuk menyambung dengan string atau kalimat itu menggunakan titik. Nah ini contohnya, titik ya. Saya masukkan jam permintaan. Terus kemudian nomor permintaan itu ngambil dari nomor order. Nah, seperti ini. Nah, kalau di Java kemarin itu menggunakan execute query. Ya, kalau di sini variabelnya itu menggunakan buka query ini yang sudah saya buatkan fungsinya. Itu asalnya dari MySQL query yang ada di sini. Ya, ini MySQL query. Terus kemudian di sini saya buat namanya buka query. Terus ada result set. Nah, result set itu RS. Nah, ini MySQL fetch array dia ngambil dari atas. MySQL fetch array itu fungsinya itu sama dengan apa? RS sama dengan kalau di sini ya. Nah, ini sama dengan ini fungsinya ya. Nah, ini sama dengan execute query. Kalau property statement itu sama dengan buka query itu sama dengan apa namanya? Buka query di sini. Nah, ini fungsinya sama dengan yang ada di sini, prepared statement ya. Terus kemudian untuk yang fetch array itu fungsinya sama dengan yang ada di sini ya. Nah, execute query terus diambil RS next. Kalau di sini diambilnya dari sini, hasilnya disimpan, ditampilkan di sini nomor order. Sudah, terus kemudian oh iya di sini ada cara bayar. Cara bayarnya lupa belum saya masukkan. Berarti kita tambahin inner lagi ya. Inner join Punjab on track periksa titik kode PC sama dengan Punjab titik kode PC. Nah, ini ngambil dari tabel yang ada di sini. Ini tabel Punjab atau tabel cara bayar. Nah, di sini ya. Ini cara bayar. Punjab. Inner join Punjab oleh sama Punjab titik kode PC. Terus yang mau ditampilkan tadi saya masukkan di sini. Punjab titik PNG jawab. Nah, ini saya ambil. Saya masukkan di sini. Cara bayar. Terus ini nama dokter. Saya simpan dulu. Terus kalau sudah saya coba tampilkan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mulai keluar. Nomor permintaan, cara bayarnya apa, terus nanti tinggal ditampilkan detailnya. Ini kurang besar ya. Coba ini 20%, 20% sudah 40, ini 20% 60, 20% dokter, terus ya ini 20 untuk lihat detailnya. Nanti tinggal kita setting, kita sesuaikan. Nah, middle ini
saya buatkan cek riwayat lab. Nah, ini nanti cek riwayat lab ini nanti kita catatkan di sini juga. Nah, itu kita catatkan di sini. Untuk setiap halaman yang diakses, itu nanti masuknya ke sini. Cek riwayat. Terus kemudian IEM. Nah, IEM ini nanti itu digunakan untuk menyimpan variabel. Aslinya ada banyak variabel. Ada nomor rawat, bisa juga kemudian nomor lab dan lain-lain itu dari sini ya. Nah, itu bisa dari sini. Nah, kalau ini nanti mau saya gunakan untuk menyimpan nomor order. Jadi nomor ordernya itu disimpannya ini menjadi JSON. Nah, ini aslinya JSON ini. Encrypt decrypt-nya itu berupa JSON, nanti di form yang dituju dia di decrypt. Kalau di sini dia di encrypt. Nah, ketika di encrypt nanti keluarnya di atas ini tadi yang dia berupa enkripsi-enkripsi. Nah, kita mau ngambil dari nomor order. Ini nomor rawat sama nomor order ya. Nah, ini berarti saya masukkan aja permintaan lab di sini juga ada. Ada nomor rawatnya. Nah, saya masukkan juga. Nomor rawat. Yang saya masukkan nomor rawat sama nomor order karena nanti untuk nyari datanya kita pakainya nomor order yang ada di sini. Nah, nomor rawat terus sudah di sini saya tambah untuk nomor order. Nah, nomor order. Nah, ini saya kirim JSON-nya berupa nomor order. Terus ini sama nomor order saya copy. Jadi nanti yang ditampilkan nomor rawat dan nomor order. Nah, terus ini detail permintaan. Untuk permintaannya. Terus sudah. Oh, ini kayaknya cukup nomor rawat saja kalau ini ya. Ini kayaknya cukup nomor order saja. Bisa copy dulu. Nomor order. Terus yang satunya lagi permintaan ini cek hasil lab. Cek hasil lab. Terus kemudian saya paste di sini. Nah, ini hasil. Saya coba reload di sini. Nah, sudah keluar ya. Ada permintaan, ada hasil. Nah, ini sudah cocok. Nah, tinggal disesuaikan kolom-kolomnya sesuai kebutuhan. Nah, saya perkirakan dulu dia cocok. Ya, mungkin ini kayaknya 18. Terus ini mungkin dia 17. 17 berarti ini bisa. Bentar. Itu masih ada sisa 4, atau berarti ini 22, totalnya 2. Ya, ini kita lihat cocok atau enggak. Nah, ya. Terus ini nomor ordernya. Saya buat center aja ini. Ini juga saya buat center. Center itu digunakan untuk mengatur pada alignment-nya ya, biar dia di tengah. Nah, ini seperti ini.
Kayaknya di detail dia sudah cocok. Nah, ini kalau saya klik seperti ini, nah, ketika saya lihat di atas, nah itu tadi IEM itu seperti ini. Dia tidak manggil karena belum kita buatkan formnya, tetapi di atas itu ini aslinya dia berupa string JSON ini ya, string JSON yang saya enkripsi, yang nanti di form yang dituju dia tinggal dipanggil. Nah, ini digunakan untuk nampilkan. Kalau di form-form yang lain nanti untuk manggilnya juga sama. Tinggal kita sebenarnya tinggal main query di sini, terus tinggal menampilkan berupa form yang ada di sini. Ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ada yang pengen ditanyakan, silahkan teman-teman. Kok nggak ada orang? Halo, tes? Tes, tes, tes. Silahkan kalau ada yang ditanyakan.